Hanya iman yang bisa membuat orang itu jujur. Hanya iman yang bisa membuat orang itu bisa terbuka, takut terhadap hukuman, bukan takut terhadap jabatan, bukan bisa merendah karena uang, bisa dibeli sama uang. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber aja yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bi Nabi wa alihi salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, menambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sehat yang manfaat, amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini adalah tentang hasil otopsi kedua dari Brigadir J, ya, mendiang Brigadir J. Hasil otopsi kedua jenazah Brigadir J diumumkan disebut tanda kekerasan hanya dari senjata api. Ini keren nih, tapi nggak apa-apa, ini dibantah sama Pak Kamarudin, nanti kita lihat bantahnya juga. Gue lebih jujur aja ya, gue lebih percaya Pak Kamarudin. Kenapa? Nanti dilihat kenapa. Kita baca dulu nih. Ini dari tribunnews.com 22 Agustus. Oke. Hasil otopsi terhadap jenazah Brigadir J Nofriansah Yosua Huta Barat diumumkan pada Senin 22 Agustus 2022 di Baris Krim Polri oleh Ketua Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia PDFI Ade Firmansyah. Ade mengatakan pihaknya telah memberikan hasil otopsi jenazah Brigadir J ke penyidik Baris Krim Polri. Dirinya pun berharap hasil otopsi kedua ini dapat membuat kasus makin terang. Bukan makin terang dok, makin buram, karena kita merasa ada yang ditutupin. Ini memang kewenangan penyidik untuk membuat terang perkara ini, dan kami harapkan hasil yang kami berikan ini bisa semakin meyakinkan bagi penyidik tentang bagaimana luka di tubuh korban dan bagaimana efeknya terhadap tubuh almarhum. Jelasnya dalam konferensi pers dikutip dari Breaking News Kompas TV. Adapun hasil otopsi kedua, kata Ade, tidak ditemukan adanya luka-luka selain dari kekerasan akibat senjata api. Kita bisa pastikan dengan keilmuan forensik sebaik-baiknya bahwa tidak ada tanda-tanda selain kekerasan senjata api, tuturnya. Sementara terkait adanya perbedaan dengan otopsi sebelumnya, Ade mengungkapkan agar nanti dibuka di sidang pengadilan. Nah, sidang lagi. Nanti dibuka nanti ya. Nah, jadi ada kesempatan ngatur lagi gitu. Udahlah. Sebelumnya jenazah, ya udahlah.
Udahlah. Udahlah, dokter apa tadi itu? Dokter Adik ya? Iya. Percaya lu sama dokter Adik? Percaya lu? Gue sih kagak. Nggak percaya gue, Dok. Maaf ya, Dok. Boleh dong nggak percaya sama dokter ya? Iya. Kenapa nggak percaya? Karena memang kelihatan banget gitu. Bagi kami ya, kami menduga nih ada rekayasa lagi. Minta maaf, ini salahnya siapa ya? Salahnya polisi sendiri. Kenapa? Orang kalau sekali lancung ke ujian seumur hidup tidak dipercaya. Orang kalau sekali lancung ke ujian seumur hidup tidak dipercaya udah. Orang kalau udah bohong sekali, bohong terus, susah mau percaya. Dan ini memang dibantah oleh Bapak Kamarudin Simanjuntak. Gue salut sama Pak Kamarudin. Terus Pak, kami akan dukung Bapak. Ayo, semua umat beragama, udahlah. Lepas dulu baju agama, lepas dulu. Ini tentang kebenaran. Kita harus dukung. Brigadir J itu harus jadi pahlawan. Keluarganya harus diperhatikan. Pengacaranya harus diperhatikan. Pernyataan-pernyataan tentang kasus Brigadir J ini yang kita pegang adalah keterangan dari pihak pengacara Brigadir J. Dari keterangan polisi, maaf Pak, dengan segala hormat. Karena kalian pihak polisi tidak pernah bisa transparan gitu. Transparan di sini apa? Masukkan lembaga independen, masukkan juga dari keluarga Brigadir J ini di dalam tim penyidikan, di dalam tim penyelidikan, supaya bisa terang benderang. Kalau tim-tim kalian sendiri, ya susah kami mau percaya kalian. Begitu Bapak. Nih dengar keterangan pengacara Brigadir J ini. Kita dengar ini di TV mana nih? Nggak tahu. Gue dapatnya dari potongan aplikasi TikTok nih. Bismillah. Malam Pak, selamat malam pemirsa Anies TV dimanapun mereka berada. Baik, terima kasih Pak Kamarudin. Hasil otopsi ulang sudah keluar dan menyatakan bahwa tidak ada penganiayaan, luka full dari luka tembak. Tanggapan Anda? Pertama saya mau katakan itu tidak benar. Karena berdasarkan bukti-bukti elektronik yang ada sama kami, dikuatkan oleh pengamatan dokter dan ahli medis yang kami kirimkan mewakili kami ke ruang otopsi, mereka menemukan dan mencatat banyaknya luka-luka diduga hasil penganiayaan yang bukan disebabkan oleh peluru. Nah, itu dokter Ade tadi dengan keilmuan forensik ya. Keilmuan pesanan nggak ada, Dok. Nah, Dok. Yang berikutnya ada keterangan tersangka yang menyatakan bahwa dianiaya dulu dengan cara dijambak-jambak dulu kepalanya atau rambutnya baru ditembak gitu. Jadi tersangka sendiri mengatakan mereka melakukan penganiayaan. Jadi Tersangkanya ngomong kalau melakukan penganiayaan, dokternya ngomong kagak. Ngopi lu, Dok. Dapat berapa ya? Itu gaji begitu berapa ya? Jangan bilang ikhlas dah, Dok. bagaimana ini dokter forensik kita ini kalau mengatakan tidak ada penganiayaan gitu loh. Jadi saya hanya bisa katakan bahwa kita ini bekerja untuk Tuhan atau bekerja seperti untuk Tuhan. Ya. Kalau misalnya mereka mengatakan mereka independen tetapi dalam membuat pendapatnya mereka tidak independen, maka dia akan berhadapan dengan Tuhan Elohim. Nah, ini loh, gue sukanya dari Bapak Kamarudin. Walaupun kita berbeda keimanan, ya, kita berbeda keimanan, tapi kita sama-sama beriman kepada Tuhan. Walaupun kita mungkin berbeda Tuhan, berbeda cara menyembah Tuhan, berbeda kitab suci, berbeda cara ibadah, tapi sama-sama beriman bahwasanya akan ada hidup setelah mati. Sehingga apa perbuatan di dunia ini kita merasakan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, bukan dipertanggungjawabkan kepada atasan. Tuhan, wahai para pejabat, wahai para aparat, wahai para dokter, kalian ini bekerja dilihat sama Tuhan. Apapun agama kalian. Ini kenapa gua percaya keluarga Brigadir J dan pengacaranya Pak Kamarudin, walaupun berbeda keimanan, dia percaya ada kehidupan setelah kematian. Dia percaya Tuhan. Dia takut nggak jujur, nanti Tuhan bisa marah. Begitu. Tapi kalau orang sudah menuhankan uang, menuhankan jabatan, ya bisa tipu-tipu. Bodoh, goblok orang yang percaya dengan kekuatan uang. Ini iman, kita nggak boleh kalah. Wahai orang-orang yang beriman,
apapun keimanan kalian, ayo bersatu demi keadilan bangsa ini. Mau berbeda agama, kalau hukum ditegakkan secara adil, kita bisa hidup berdampingan, dan itu udah pernah. Jadi ini kenapa alasan kami lebih percaya Pak Kamarudin. Kenapa? Dia beriman. Walaupun keimanannya berbeda beliau nih. Tapi beliau percaya adanya Tuhan. Takut dia kalau berbuat salah gitu. Takut bohong. Takut kalau nggak jujur. Takut kalau ada yang ditutup-tutupin. Itu bagus. Kemudian kalau mereka independen, maka harusnya saya juga diberikan salinan atau surat atau keterangan daripada hasil pemeriksaan mereka, karena yang memohonkan saya bukan penyidik. Nah, yang memohon adanya otopsi kedua itu bukan penyidik, tapi Pak Kamarudin. Tapi kenapa nggak dikasih salinan? Kenapa? Kenapa nggak dilibatkan? Tetapi kalau dia tidak memberikan ke saya, tetapi memberikannya secara sepotong-sepotong kepada media, di mana makna independennya? Kan yang memohon otopsi kan saya, otopsi ulang. Yang memohon visum et repertum ulang kan saya atas nama keluarga. Maka seharusnya dilaporkan dulu ke saya, baru dilaporkan ke publik, baru dilaporkan ke penyidik, kan begitu. Nah, yang memohon dia malah nggak dikasih salinan. Kelihatan banget dokter Ade. Ya, dokter ini yang di berita atas nih. Kelihatan banget. Skenario lagi. Siapa yang nyuruh itu? Kenapa ada skenario baru lagi? Otopsi ulang itu mestinya terang benderang, Dok, kayak lu bilang. Bukan malah tambah buram. Dokter apa yang begitu ya? Katanya independen, katanya transparan. Tapi justru yang meminta untuk otopsi ulang nggak dapat salinan. Ya, kita jujur nih ya, kita pro Pak Kamarudin, kita percaya Pak Kamarudin, nggak percaya dokter otopsi itu. Dah. Nah, ini membuktikan, artinya Anda belum terima hasil otopsi ulang. Belum. Sampai dengan detik ini saya belum terima. Kebetulan saya saat ini di Sumatera Utara, saya justru dapat infonya itu dari wartawan. Nah, dokter apa begitu? Yang minta siapa, yang dilaporin siapa? Kelihatan banget gitu. Kelihatan banget. Minta maaf. Goblok nggak sih ini? Katanya dokter, katanya pinter dengan keilmuan. Yang minta untuk otopsi ulang siapa? Laporannya kemana? Ngopi lu, Dok. Makin nggak percaya dokter gue. Lalu di mana makna independennya? Kan yang memohonkan saya, harusnya laporan pertama adalah ke saya. Nah, benar. Meskipun informasi awal mungkin dari WA atau dari telepon gitu tidak ada. Tidak ada. Sampai dengan detik ini belum ada laporan dokter forensik kepada saya. Kecuali saya tadi ketika di Polda Sumatera Utara, banyak wartawan TV ingin berbicara menanyakan tentang hasil otopsi. Jadi justru saya mendapatkan dugaan hasilnya itu adalah dari pertanyaan wartawan begitu. Nah, menjijikkan banget caranya. Caranya dokter yang otopsi ini jijik gue. Lu dokter apa, Dok? Makin gak percaya dokter gue. Masalah pandemi gue udah gak percaya dokter. Sekarang dokter otopsi begini. Nah, itu termasuk dokter yang nyelidiki otopsi jenazah KM50 gimana? Gimana mau percaya kami? Wahai rakyat Indonesia, bangkit. Bergabung dengan keluarga Brigadir J. Bergabung. Kami nggak percaya proses hukum yang dilaksanakan sekarang ini. Kami bersama keluarga Brigadir J. Kami bersama pengacara Brigadir J. Gue mau dikenal nggak dikenal sama keluarganya, tapi gue mendukung mereka. Kenapa? Gue cinta Indonesia. Brigadir J ini adalah pahlawan. Dari dia ini kebongkar kebusukan. Dan kita harus mendukung pengacara ini. Keluarga Brigadir J harus kita dukung. Wajib. Demi Indonesia. Oke, dari pandangan Anda ini mengapa tim forensik tidak memberikan salinan hasil otopsi kepada Anda, namun langsung memberikannya kepada polisi? Ada dugaan karena begitu banyaknya uang daripada Ferdi Sambo yang juga diduga sudah mengalir antar lembaga,
Tetapi biarlah Tuhan yang mengetahui itu. Apapun hasil pekerjaan kita kan harus kita pertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat gitu loh. Nah, bener gak gue? Beliau beriman. Walaupun kita berbeda keimanan. Salut, respect kepada Pak Kamarudin Simanjuntak. Kalian melakukan ini atas dasar iman. Walaupun kita berbeda keimanan, Pak. Diduga memang ada uang yang terlalu banyak mengalir. Dan kita percaya keluarga Brigadir J. Kita percaya pengacara Brigadir J. Kami sudah muak, kami udah bosan dibohongin. Sekarang waktunya kejujuran. Kalau mereka sudah bekerja benar, saya yakin mereka akan selamat. Tapi kalau mereka kerja tidak benar atau membuat suatu pekerjaan yang katakanlah menipu misalnya masyarakat, dia akan berhadapan dengan Elohim begitu. Benar, Pak. Tuhan gak tidur, Pak. Tuhan gak diam. Walaupun kita berbeda keimanan. Hanya iman yang bisa membuat orang itu jujur. Hanya iman yang bisa membuat orang itu bisa terbuka, takut terhadap hukuman, bukan takut terhadap jabatan, bukan bisa merendah karena uang, bisa dibeli sama uang. Aduh, iman Pak Kamarudin, terima kasih, respect. Nih ya, gua Babe Aldo secara pribadi dan secara mewakili MPR pasti akan mendukung keluarga Brigadir J. Pengacara Brigadir J. Kami percaya keluarga Brigadir J. Kami percaya pengacara Brigadir J. Kenapa? Karena mereka berbicara, bekerja dengan dasar keimanan. Walaupun kita beda keimanan, tapi tetap salam hormat dari kami. Salam hormat, Pak. Salam toleransi, salam Bhinneka Tunggal Ika, salam Pancasila. Oke, Pak Kamarudin, ini serius nih. Artinya Anda menduga bahwa ada indikasi uang Ferdy Sambo ini mengalir juga ke tim forensik yang melakukan otopsi ulang. Kan logikanya begini, yang memohon otopsi ulang siapa? Bapak. Ya, Anda. Kan saya yang memohon kepada Presiden, memohon ke DPR, memohon ke Panglima, memohon ke Pak Kapolri, Wakapolri, Kabar Eskrim, Dirwasum, Dirtipidum, sama Karwasidik. Loh, kenapa mereka melaporkannya ke wartawan? Nah, Oke. Harusnya kan saya juga diberi salinan dong laporannya. benar. Yang kedua, ketika saya mohon otopsi kan saya sudah siapkan uangnya, berapa ratus juta mereka mau kan itu sudah saya siapkan. Kenapa mereka tidak mau menerima uang saya, tetapi memilih menerima uang polisi kan gitu? Nah, Anda sebelumnya sudah siapkan uang untuk itu? Sudah saya tempatkan sekitar 300 juta di dalam satu rekening, tetapi ketika saya mau membayar mereka menolak uang saya. Nah, di situ saya sudah heran, kenapa orang ini tidak mau saya bayar? nah, Alasannya apa ketika itu? Alasannya uangnya udah disiapkan oleh pemerintah katanya. nah. Untuk melakukan otopsi ulang? Iya, tetapi kan yang memohon saya untuk kepentingan keluarga almarhum. Nah, itu tuh guys, potongannya jelas ya. Pak Kamarudin sampai nyiapkan, Pak Kamarudin ini nyiapkan uang 300 juta untuk bayar itu. Supaya jelas, supaya kerja terang. Sudah, dari pemerintah sudah ada. Berapa? Dan kenapa keterangannya begitu? Kenapa yang minta keterangan ini Pak Kamarudin dari pihak pengacara Brigadir J? Kenapa kalian berikan keterangan ke wartawan aja? Dokter itu harus diselidiki itu, Pak. Kita percaya keluarga Pak Kamarudin lah. Kita percaya pengacara keluarga Brigadir J, Pak Kamarudin Simanjuntak. Sekali lagi respect buat Pak Kamarudin, bersuara terus Pak, bongkar terus. Kami rakyat Indonesia bersama kalian Pak Kamarudin. Serius, kami bersama kalian. Saya akan terus melakukan konsolidasi untuk rakyat Indonesia yang bisa saya lakukan untuk membantu keluarga Brigadir J untuk terus menyuarakan apa yang disuarakan oleh keluarga Brigadir J lewat pengacaranya Bapak Kamarudin Simanjuntak. Kita akan bergabung Pak. Kita akan bersatu demi Indonesia Pak. Bersihkan institusi Polri, rebut institusi Polri dari mafia-mafia. Ini sampai dokternya makin nggak percaya dokter gue. Serius makin nggak percaya dokter. Dari dulu gue makin ragu sama dokter. Dokter model apa yang begini? Dimintain forensik atas dasar keilmuan, terang benderang. Alah lu nerima duit ya dari pemerintah. No, kata Pak Kamarudin, nerima duit lu dari pemerintah no. Iya duitnya Sambo banyak ya. Terus kita nggak, ya kita percaya Pak Kamarudin lah, nggak percaya lu lah. Dah gitu aja guys. Ya, makin banyaknya keterangan-keterangan yang tampil di media, yang disampaikan oleh pihak kepolisian, dan yang disampaikan oleh dokter otopsi ini, juga yang disampaikan oleh pengacara-pengacara Brigadir J, kami lebih percaya pengacara-pengacara Brigadir J. Lebih percaya itu.
Walaupun mereka berbeda keimanan, kami muslim, mereka non muslim, tapi mereka juga mempercayai adanya kehidupan setelah mati, ada kehidupan akhirat, ada surga, ada neraka, ada hukuman Tuhan. Mereka percaya itu, dan kami pun percaya itu. Sehingga apa yang kami lakukan dan mereka lakukan adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, bukan kepada atasan, bukan kepada jabatan, bukan kepada uang. Ayo rakyat Indonesia, kita negara Pancasila, yang sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Kita melakukan segala sesuatunya atas dasar keimanan, bukan karena uang, bukan karena jabatan. Kita bukan kelompok Ferdi Sambo, kita bukan kelompok pejabat-pejabat penjilat, bukan. Kita bukan kelompok buzzer. Nih, mana buzzer sekarang? Kami menyampaikan kebenaran dengan dasar iman, bukan karena dasar jabatan ataupun uang. Itu aja dari gue. Terus ikuti konten-konten gue. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe. Yang sudah subscribe, kalau melihat konten ini, kalian lihat ini baik dan manfaat, silahkan share. Mudah-mudahan jadi jariah. Dan tetap semangat Indonesia. Kita akan berjuang melawan. Walaupun lawan kita ini pejabat-pejabat yang punya kekuasaan, punya uang. Tapi kekuatan iman jauh lebih kuat daripada kekuatan kekuasaan dan kekuatan uang. Gua Babe Aldo minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus Pak Kamarudin Simanjuntak. Maju terus. Rakyat Indonesia bersama kalian. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada Babe Roland, Babe Roti Molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.